Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku juga akan mengundang tamu kita chef cantik gitu. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua, kita masih syuting di Jinhua tapi. Iya, jadi kalau kenalin nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese Brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. Ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu kan. Tenang aja. Nah, kali itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih. Ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih benar sih. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya ini dong angka. kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Wow, Jadi visual kalau sekali. misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada Warnanya. visualnya. Diputar dulu, putar katanya. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layering. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya Ya. langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Berikutnya, Scorpio. ya. Kalajengking. Kalajengking. Biasa, ambil 3 secara general lah. 3, 1, 2, dan 3. Bisa begitu ya? Wow, koin semua. Oke. Kartu pertama sih 4 of coin. Kartu kedua sih 5 of coins. Kartu ketiga sih 5 of wands sih, 5 tongkat. Secara general sih ini kayak nunjukin apapun bentuk tabungan atau sumber daya yang ada sekarang, simpen baik-baik, hindarin pengeluaran yang nggak perlu, hindari memanfaatkan sumber daya apapun itu secara boros lah intinya lah. Karena untuk teman-teman yang Scorpion dalam bulan Mei ini bukan ngepas sih, justru malah minus sebenarnya. Income-nya mungkin agak-agak cenderung minus gitu ya, mungkin karena potong gaji atau pemasukannya berkurang, jadi
dibandingkan dengan biaya hidup sih emang jadinya masih minus situasinya. Dan ini kayak nunjukin waktunya berhemat deh, karena abis ini pun juga secara umum sih nanti untuk perjuangan untuk mencari rezekinya atau mencari peluangnya untuk teman-teman Scorpion sih tantangannya sih cukup tinggi sebenarnya sih. Cukup struggle ya? Iya, cukup struggle-nya sih cukup tinggi. So gitu sih. Coba lihat deh yang karirnya gimana. Karir. Satu. Ini dihemat ya. Butuh hemat-hemat. 10 koin, the star, telepon. 10 koin, star. Kartu ketiganya 4 tongkat sih. Cuma ini sih kalau secara karir sih kan nunjukin tadi kan secara umum kan untuk di agak mulai berhemat ya. Cuma untuk secara karir sih kayak nunjukin meskipun berhemat, cuma ini masih ada beberapa peluang yang ketika digarap ini sih nanti cukup menghasilkan lah buat teman-teman yang Scorpio. Intinya mirip dengan yang zodiak sebelumnya, ada koneksi yang cukup berpengaruh. Mulai kembali digarap deh. Terutama nih kalau yang sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, jadi misalnya yang Scorpio-nya cowok nih. Kalau bisa nih mulai nanya deh, mulai minta bantuan istri lebih tepatnya sih. Minta bantuan istri untuk koneksi gitulah. Atau misalnya yang Scorpio-nya wanita nih udah berkeluarga, yang kali ini untuk kerjaan mungkin perlu minta bantuan suami untuk koneksi. Intinya sih dari relasi-relasi yang sudah stabil, established relationship, hubungan yang sudah mapan, ini bisa mulai ada peluang-peluang baru sih di sini. Peluang-peluang baru yang ternyata berpotensinya tuh cukup tinggi. Itu terkait sama pekerjaan baru kah? Atau pekerjaan sampingan kah? Jujur sih ini lebih ke pekerjaan baru jadinya. Oh. Jadi bukan sampingan, tapi karena memang secara general income nih agak-agak minus jadinya, ya udah waktunya mulai coba pelan-pelan ngegarap pekerjaan-pekerjaan baru lainnya. Yang lucunya sih justru malah berpotensi untuk menggantikan kerjaan yang sekarang. Mungkin jadi kalau misalnya buat ibu-ibu yang Scorpio yang mungkin tadinya masaknya ya hobi tapi cuman buat sendiri, kalau misalnya mau berusaha mulai deh pakai koneksinya dari entah keluarganya suami atau teman-temannya suami gitu kan. Jadi ya bisa manfaatin relasi-relasi seperti itu kali ya. Iya. Manfaatin relasi seperti itu sih. Nah sementara coba lihat yang percintaan gimana. Percintaan. Scorpio. Hierophant ya. Kartu pertama Hierophant. Kartu keduanya Justice. Kartu ketiganya sih 9 tongkat sih. Nah, cuma artinya mukanya udah gimana ya? Secara relasi ini sebenarnya sih cukup tergantung ya. Ini pedang bermata dua sebenarnya. Intinya sih gini, di bulan Mei relasi kalian tuh sangat baik yang sudah punya pacar maupun yang punya pacar tapi ingin lebih serius, atau yang sudah berumah tangga ataupun yang masih jomblo. Ini hubungan kalian baik dengan pasangan maupun calon pasangan ini dites sebenarnya. Momen dites, diujinya sama siapa? Orang tua pasangan. Oh. Ya, sama orang tuanya pasangan. Jadi mereka akan ngelihat nih, lu memenuhi nggak untuk kriteria buat anak gue gitu. Tapi kalau buat yang udah berkeluarga masih dikasih berapa? Dijudge sama mertua. Dijudge sama mertua. Dijudge sama mertua jadinya. Jadi keluarga mertua, lu pantas nggak sih jadi suaminya anak gue? Lu pantas nggak sebenarnya jadi istrinya anak gue gitu? Atau misalnya ya di tengah kondisi yang serba sulit ini mungkin
ya semua masalah muncul ya. Keluarin semua, jadi kayak unek-uneknya tuh keluar semua gitu sih. Dan cuma di sini kayak nunjukin sarannya sih ya objektif aja sih. Objektif aja, secara jujur apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan. Kalau yang sudah dilakukan ya banggalah dengan itu. Kalau ternyata belum dilakukan atau ada yang lupa ya minta maaf lah dengan itu. Karena somehow ini sebenarnya kayak ujian dalam relasi sih. Karena memang capek dalam kerjaan, dalam karir segala macam, jadinya secara relasi ini emang agak-agak emosional jadinya. Dan ketika lagi agak emosional, pihak keluarga pasangan atau keluarga sendirinya mungkin agak emosional juga, jadi agak suka nyari masalah jadinya. Mungkin lebih tepatnya pesannya kepada pasangannya Scorpio kali ya. Iya. Yang tahu nih kayaknya pasangannya tuh lagi Capek, struggle, lagi capek gitu kan. Jadi ya sebaiknya kamu jangan nambahin gitu loh, nambahin masalah, tapi support aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya dilihat masih struggle hadapin ya mertua sendiri gitu kan. Ya dibela-belain kali ya. Belajar untuk ngebelain sih. Intinya sih begitu. Oke, sekian untuk yang Scorpio. Ingat ya untuk like dan subscribe. Thank you.